Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini memasuki hari yang ke-31 di masa Prapaskah. Kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema agar kita mati terhadap hukum Taurat dan menghasilkan buah di Allah. Kita bacakan ayat firman Tuhan di dalam Roma pasal 7 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah membangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat Kristus mati bagi kita turut mati bersama dengan Dia. Tuhan melihat kita, orang-orang yang beriman kepada Kristus, sebagai orang-orang yang disatukan dengan Kristus. Kematiannya menanggung dosa kita, menjadi kematian kita di dalamnya. Tetapi dosa bukan satu-satunya realitas yang membunuh Yesus dan membunuh kita. Taurat Tuhan juga turut andil di dalamnya ketika kita melanggar Taurat dengan melakukan dosa. Taurat menjatuhkan hukuman mati terhadap kita. Jika tidak ada Taurat, tidak ada hukuman. Di dalam Roma pasal 4 ayat 15, karena di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Roma 3 ayat 19, tetapi segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak mungkin bisa lolos dari kutuk Taurat. Taurat itu adalah adil, sedangkan kita adalah orang yang bersalah. Kita adalah orang yang berdosa. Hanya ada satu jalan kepada kebebasan, yaitu seseorang yang harus menanggung hukumannya. Inilah alasan kedatangan Yesus. Kristus telah lahir menebus kita dari hukuman Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis di dalam Galatia 3 ayat 13, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian Taurat Allah tidak bisa menghukum kita jika kita berada di dalam Kristus. Kuasa Taurat untuk mengatur kita sudah dihancurkan. Di satu sisi, tuntutan Taurat telah dipenuhi oleh Kristus yang menggantikan kita. Ketaatannya yang sempurna pada Taurat juga diperhitungkan sebagai milik kita. Sebaliknya, hukuman Taurat telah dibayar melalui darah Kristus. Inilah sebabnya Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa memiliki hubungan yang benar dengan Allah bukan didasarkan pada ketaatan pada hukum Taurat. Di dalam Roma 3 ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Galatia 2 ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi tidak ada harapan untuk dibenarkan oleh Allah dengan melakukan hukum Taurat. Satu-satunya harapan adalah darah dan kebenaran Kristus yang menjadi milik kita melalui iman. Dalam Roma ayat 3 ayat 28, kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman
dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi jelas, bagaimana kita bisa menyenangkan Allah jika kita telah mati terhadap Taurat dan Taurat tidak lagi menjadi Tuhan kita. Bukankah Taurat merupakan pernyataan kebaikan dan kekudusan kehendaknya? Jawab Alkitab adalah bahwa kita bukan lagi milik Taurat yang menuntut dan menghukum, tetapi kita sekarang adalah milik Kristus yang menuntut dan memberi. Sebelumnya, kebenaran dituntut dari luar yang disimbolkan dalam tulisan di atas loh-loh batu. Sekarang kebenaran muncul dari dalam diri kita, dari hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia hadir dan nyata melalui rohnya. Dia menolong kita dalam kelemahan kita. Seorang pribadi yang hidup telah menggantikan sekumpulan daftar orang yang mematikan. Dalam 2 Korintus 3 ayat 6, hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya kasih, yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Karena inilah Alkitab mengatakan bahwa bentuk ketaatan yang baru ini menghasilkan buah, bukan mentaati Taurat. Kita kembali di dalam Roma pasal 7 ayat keempat tadi. Saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mati terhadap hukum Taurat, agar kita berbuah bagi Allah. Buah secara alami dihasilkan oleh sebuah pohon. Jika pohonnya baik, buahnya pasti baik. Pohon dalam hal ini adalah hubungan yang hidup dengan Yesus Kristus. Dia mati demi hubungan ini. Sekarang Dia menarik kita untuk mendekat. Percayalah kepadaku, matilah terhadap hukum Taurat, agar kamu bisa menghasilkan buah kasih. Demikian Bapak Ibu, renungan singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menjadikan berkat bagi kita semua. Amin.